dalam supaya hati ini tak rusak, supaya tidak. Masih bersyukur ada sahabat, ada kawan yang menasehati. Tapi kalau tidak ada, semuanya mengatakan kamu hebat, asal Kamu bapak keren, senang, kamu kamu dahsyat. keren, kamu dahsyat. Gimana kemarin? Jempol. Mantap. Hancur kita, menghanyutkan semua itu. Iya. Jadi kalau masih ada kawan, sahabat, luruskan niat ya, akhi. Insyaallah doakan saya. Sekarang ada fenomena demi konten, Ustaz. Apapun ditempuh, apapun dibikin, disandiwarakan. Lil konten. Lil konten. Nah, ini juga bahaya sekali. Ada orang-orang yang beramal dunia, tapi sebenarnya dia mencari akhirat. Ya Rabb. Dan ada orang-orang yang kelihatannya beramal akhirat, sesungguhnya dia mencari dunia. Saya kalau sudah membaca itu atau mendengar itu disampaikan ulama, datang rasa takut, cemas, ngeri saya dalam hati. Jadi kita husnuzon kepada saudara-saudara kita yang konten keislaman. Betul, Ustaz. Karena ketika di zaman sekarang peminum khamar begitu bangganya dengan konten khamarnya. Iya. Pezina begitu bangganya dengan podcast Pemakan babi. zinanya. Pemakan babi dari mulai kulit, kerupuk, hidung, congor dengan bangganya. Lalu penghafal Quran tampil dong. Harus. Tampil. Harus ada yang Nah, jangan gara-gara ini nanti yang hafal Quran, mana video pendeknya? takut riak. Takut riak. Hilang. Dan dulu ada Tidak. Pak ulama yang ditanya tentang takut dikatakan riak itu ternyata juga bermasalah ya. Artinya beramal harus, meluruskan niat juga harus. Tarkul amal li ajlin nas riak. Nah, Tidak jadi buat konten karena takut dipuji orang, riak. Nggak jadi buat konten tahfiz, nggak jadi buat konten azan, nggak jadi buat konten tahsin. nah ini penting nih garis bawah nih. Jangan sampai takut bikin konten karena takut riak. Rencana adalah menyambut tahun baru Muharram, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, kita mau buat acara musabaqah vlog, Ustaz. Terus semua peserta bilang takut riak. Nah, Tarkul amal li ajlin nas riak. itu justru riak. Riak. Wal amal li ajlihim syirik. Nah, ini yang lebih berbahaya. Beramal li ajlihim syirik. Maju kena, mundur kena. Kata Imam Fudail bin Iyad yang dikutip oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ya Allah. Lalu bagaimana? Tawakal. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Laksanakan doa pada Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga hati. Iya. Dan konten itu kalau kita buat banyak, pahalanya pasti. Viral itu nasib. Pahalanya pasti, viral itu nasib. Karena dibikin bagus untuk syiar yang bagus dengan niat karena Allah. Boleh jadi viralnya setelah meninggal. Luar biasa. Kan Sangat Allah, mungkin. Allah menjaga. Allah menjaga. Ada ulama-ulama yang bahkan nggak pengen bukunya dipublikasikan, dicetak Ketika sebelum masih meninggal. Itu baru. Nah, Biografi juga gitu. Jangan tulis waktu saya masih hidup. Kata sebagian ulama. Dia takut. Iya, Takut dia diuji tentang apa yang dipuji. itu yang mengerikan. Ketika dipuji dia khawatir itu. Ada Maka riwayat tentang Sayyidina Abu Bakar ketika dipuji ada doanya. Ya, Allahumma la tu'akhidni. Ya, jangan Engkau hukum hukum aku aku. karena apa yang mereka puji tentang diriku. Ada kekhawatiran Kekhawatiran. lubuk hati paling dalam. Padahal dijamin masuk surga. Hijrah bersama Nabi. Sama-sama di Sahabat Jabal Sur. terbaik. Sahabat terbaik. Apalagi dengan kita. Betul. STJ, status tak jelas. Jadi bagaimana sikap kita terhadap pujian orang? Ini juga penting untuk Man athna alaikum. Siapa yang memuji-muji kamu terlampau berlebihan. terlampau berlebihan. Fahsu ala wujuhihim turab. Maka lemparkanlah pasir ke wajah mereka. Jadi siapkan banyak-banyak pasir. Ini harfiah atau gimana tuh? Wah, ini kalau harfiah terjadi pertumpahan darah. Pujian sebagai motivasi. Oke. Boleh. Tapi di samping pujian mesti juga ada kritik untuk membangun. masukan. Alhamdulillah tadi Ustadz kami sudah dengar, kami senang sekali. Tapi kalau bisa ayatnya jangan Disampaikan terlalu dulu. cepat. Sampaikan juga Ustadz halaman berapa, juz berapa, pojok kanan, kiri, atas, Itu bawah, ada samping. ahlinya. Jadi ketika itu nanti orang tidak melambung terbang karena pujian. Karena pujian itu merusak. Maksudnya. Pujian itu mematikan kreativitas. Ah, Melambung di dalam kalimat terbuai dengan kata. merasa cukup. Ya, Iya. cukup, enough. Orang kalau sampai di puncak, dia akan turun. Kalau sudah sampai puncak. Jangan pernah merasa di puncak. Karena kalau sudah sampai ke puncak, pasti akan turun. Kecuali kita hari ini. Kita sedang di Puncak Kompe.
Dan kita setelahnya akan turun. Ya Allah. Selalu Baik, merasa kurang, selalu merasa. Saya ketika sedang ramai dalam hati saya, untung saya ini viral setelah umur 45. Bayangkan kalau viral umur 25 seperti Ustadz Salim. Ujiannya lebih berat. Ujiannya itu. Insya Allah. Berapa banyak yang akan membuat nama Afilah, Befilah, Sefilah. Kena pula ini. Subhanallah. Ustaz, jazakallah khairan. Ini pembahasan luar biasa. Banyak muhasabah yang kita dapat di pembahasan tentang syirik ini. Karena ternyata orang membayangkan syirik hanya soal nyembah patung, berhala, dan lain sebagainya. Padahal syirik itu bisa sangat dekat dengan kita. Ya. Maka dalam zikir pagi dan petang kita juga diajarkan untuk berdoa mohon ampun kepada Allah tentang syirik yang kita lakukan, baik kita ketahui ataupun Yang tidak kita tahu. ketahui. Subhanallah. Anta a'lamu minni. Engkau lebih tahu tentang aku daripada diriku sendiri. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tapi kalau kita eling, insya Allah Selamat. cepat ingat, selamat insya Allah. Tapi begitu kita lalai, pujian membuat lalai, popularitas membuat lalai. Bersahabat dengan mujalasatus sholihin, dia akan ingatkan kita. Insya Allah. Tak akan mungkin Ustaz Salim membiarkan saya hanyut. Ya Rabb. Insya Pasti dia akan kasih tahu. Kalau tidak langsung melalui orang lain. Kita tutup dengan salah satu doa yang tadi saya sebutkan. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami memohon perlindungan kepadamu dari menyekutukanmu dengan apa yang kami ketahui, dan kami mohon ampun kepadamu dalam hal yang kami tidak ketahui. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dari kesyirikan dan segala penyakit hati. Amin. Terima kasih sudah menyimak seri mensucikan diri, bersuci dari penyakit hati. Tazkiyatun Nafas bersama Tuan Guru Ustaz Abdul Somad dari Puncak Kompe. Kami sampaikan salam, doa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sahabat sampai surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.